Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Windy Monica dari Jemaat Galang 7, daerah Sumatera, kawasan Selatan. Pada saat ini, saya akan bawakan materi mengenai klub ministry, yaitu sejarah, filosofi, misi, tujuan, dan hubungan dengan gereja dalam klub adventurer. Nah, sebelumnya, tujuan dari pengenalan klub ini, saya mengambil referensi dari Adventist Youth Ministry Training, Pathfinder Staff Training Program Description, yang ada Youth Ministry tahun 2013, kemudian Pathfinder Uniform Standard, Pathfinder Honor Book, Youth Ministry GC, Basic Staff Training Workshop Resource, LNM, NAD Youth Ministry tahun 2018, kemudian beberapa website yang ada tertera di slide kita ya. Kemudian, adapun seminar ini diharapkan para peserta dapat memahami materi adventure, serta dapat mengetahui tentang sejarah, filosofi, misi, tujuan, dan hubungan dengan departemen lainnya, juga membuat metode pembelajaran yang kreatif, menarik, dan bermakna. Pada saat ini kita memasuki materi mengenai sejarah singkat perkembangan Adventurer Club. Di tahun 1965, Clay Farwell, beliau adalah direktur pemuda di Conference California kawasan selatan, dan juga sekretarisnya Mary Christiansen, Charles Temple, seorang guru di Pacific Union College, dan juga Dan Hagby, pegawai jemaat yang giat, yang dia ingin memenuhi kebutuhan akan membantu pembina-pembina Pathfinder untuk anak-anak pada saat itu prasekolah. Jadi, sebelumnya kegiatan Eager Beaver, yang pada saat ini namanya Early Bird ya, muncul dari kerinduan untuk membina anak-anak prasekolah, sementara para orang tua mereka mengikuti pertemuan-pertemuan Pathfinder. Lalu, pada tahun 1972, Conference Washington ini mensponsori sebuah klub anak-anak yang disebut namanya Beavers, yang kemudian saat ini bernama Adventurers, yang di bawah pimpinan Carol Regal. Kemudian di tahun 1975, Northeastern Conference dilaporkan telah memiliki konsep kegiatan klub. Dan di tahun 1980, banyak conference sudah melakukan kegiatan klub untuk anak-anak. Dan di tahun 1988, Departemen Pelayanan Jemaat North American Division atau Divisi Amerika Utara mengundang conference yang berminat dan para ahli anak-anak untuk mempelajari dan mengevaluasi konsep dari Club Adventurer. Lalu, di tahun 1989, sebuah komite bertemu untuk memperbaharui kurikulum Adventurer, memperkembang lagi bagaimana keterampilan-keterampilan yang ada di Adventurers atau Awards ya sekarang, dan juga menulis buku pedoman organisasi klub Adventurer. Kemudian komite itu tidak berdiri sendiri, tetapi mereka melibatkan pemimpin Departemen Sekolah Sahabat, pendidikan, koordinator pelayanan anak-anak conference, dan juga UNI, dan para ahli di bidang anak-anak dan rumah tangga. Jadi, komite ini tidak hanya berdiri sendiri saja, tetapi mereka mengajak beberapa departemen lainnya yang mumpuni untuk menulis buku pedoman mengenai klub adventurer. Dan akhirnya kurikulum adventure ini telah ditulis oleh Teresa Reeve yang disusun sebagai panduan untuk dibagikan dan diteliti sebagai
persiapan kehidupan di dunia ini dan juga di surga. Jadi, kegiatan klub adventure ini dengan kurikulum baru di divisi Amerika Utara dimulai tahun 1990. Lalu, Little Lamb Staff Manual dibuat pada tahun 1994 oleh Pathfinder Florida Organization, Amerika Serikat. Tujuan dari dibuat ini adalah untuk membangun hubungan yang lebih erat antara Little Lamb terhadap pemimpinnya dan menambah kekuatan bagi pemimpin untuk memberikan contoh bagi anak didiknya. Dan sebagai kebutuhan dan juga persiapan dari Little Lamb ke jenjang yang lebih tinggi yaitu ke Eagle Beaver. Nah, manual ini juga menolong kita bagaimana mengajar Little Lamb mengenai kasih Yesus dan bagaimana caranya mengikuti Dia. Tertutup ya. Dan mencerminkan Allah dari tingkah laku dan juga perkataannya. Jadi kurikulum ini dapat menolong kita sebagai kakak pembina untuk mengajar bagaimana mengenal Yesus dimulai dari sejak dini ya, sebelum sekolah. Dan di tahun 1977, Conference California Kawasan Tenggara menjadi tertarik kepada kegiatan Eager Beaver untuk anak-anak pembina Pathfinder mereka. Kegiatan ini bertumbuh di bawah pimpinan Dexy Plata dan Janet Mallory yang menjadi penggerak dari Eager Beaver di Conference California Kawasan Tenggara. Jadi kegiatan Eager Beaver ini menyebar ke seluruh divisi Amerika Utara dan kemudian Hikeby melanjutkan adanya shawl, adanya pin, ada perlengkapan lainnya. Jadi uh, mulai dilengkapi adanya pin, kemudian adanya shawl atau kacu, dan juga perlengkapan kegiatan lainnya yang menunjang untuk Adventurer Club. Dan kemudian di tahun 1993 sampai 1994, Divisi Amerika Utara bernegosiasi dengan dan Hikeby untuk membuat kegiatan Eager Beaver yang disponsori oleh divisi. Jadi semua bahan-bahan Eager Beaver saat ini yang dijual dari uh, pusat distribusi divisi Amerika Utara di Lincoln, Nebraska, dan sebuah draft kegiatan tersedia di akhir 1993. Hingga pada akhirnya tahun 1994, divisi Amerika Utara memperkenalkan program final Eager Beaver edisi divisi. Nah, akhirnya saat ini berkembang terus ya untuk Adventurer Club. Saat ini kita akan masuk ke Adventurer Club Ministry mengenai logo. Nah, di Adventurer Club ini kan kita ada logonya ya, teman-teman semua. Jadi kita perlu tahu nih, apa sih arti dari logo itu sendiri. Di logo itu, pertama kita lihat ada simbol keluarga. Ini ada orang tua dan juga anaknya yang kita lihat adalah sebagai sebuah keluarga. Nah, apa arti dari simbol keluarga ini? Jadi, pelayanan klub petualang ini, Adventurer, dirancang untuk memperkuat keluarga. Perjalanan di mana orang tua dan anak-anak aktif mengikuti Yesus bersama-sama. Jadi, bukan hanya anak-anak saja yang aktif mengikuti Yesus, tapi orang tua juga diharapkan terlibat di dalam Adventurer Club ini. Kemudian, kita lihat ada simbol salib, ya, salib berwarna putih ini. Apa sih arti dari simbol salib ini? Yaitu pelayanan klub petualang, Yesus adalah pusat. Jadi kita tahu pusat kita adalah kepada Yesus. Salib di tengah berarti bahwa Yesus harus menjadi inti dari kehidupan adventurer. Jadi mengapa salib ini ada di tengah? Karena kita perlu tahu bahwa kita harus menjadikan Yesus sebagai inti dari kehidupan adik-adik adventurer. Kemudian kita lihat ada simbol alam. Ya, kita lihat simbol alam. Jadi
Pelayanan klub petualang mengenai Allah melalui penciptaannya. Kemudian kita lihat orang tua dan anak-anak terlibat dengan alam untuk belajar lebih banyak tentang Yesus. Jadi anak-anak bukan hanya belajar ada di ruangan tertutup, tetapi diharapkan juga ketika mereka ada di alam, mereka mengenal Allah melalui penciptaannya. Dan juga orang tua dan anak-anak ini terlibat di alam. Jadi mereka bisa melihat melalui alam ini, kita lihat ada penciptaan ya, penciptaan yang Tuhan telah ciptakan untuk kita manusia. Kita bisa belajar tentang Yesus. Selanjutnya kita lihat ya, di sini ada logonya. Lihat, ini adalah logonya. Kita juga perlu tahu ya untuk kakak semua juga, kakak calon pembina. Jadi di sini adalah logo dari Club Adventurer. Kita lihat di sini ada tulisan Adventurer. Ya, kita tahu ini adalah apa? Nama pelayanannya, yaitu Club Adventurer. Tadi sudah dijelaskan, ini adalah lambang salib ya, yang menjadi pusat kita adalah Yesus Kristus. Maka salib ini dikenal. Kemudian ini ada alam, ada pepohonan, gunung, lain menunjukkan alam. Diharapkan kita semua dapat melalui alam kita mengenal Allah. Kemudian tadi ada keluarga ya, ada ayah, ada ibu, dan anak, jadi ada keluarga. Ini juga adalah khusus atau lambang bentuk kita ya, untuk adventurer club. Selanjutnya, kita tahu apa sih arti gambar pada logo tadi. Nah, arti gambar pada logo tadi yang pertama adalah keluarga. Kita tahu pelayanan ini dirancang untuk memperkuat keluarga, bukan hanya untuk memperkuat anak-anak, tetapi keluarga itu sendiri, ada ayah dan ibu dan juga anak-anak. Kemudian, yaitu alam ya, alam. Pelayanan adventurer mengenal Allah melalui ciptaannya. Jadi kita bisa mengenal Allah melalui ciptaannya yang ada di dunia ini, yaitu di alam ini. Kemudian ada salib. Dalam pelayanan adventurer, Yesus adalah pusat. Artinya Yesus harus menjadi inti dari kehidupan adventurer. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Jadi secara rinci, secara umum, arti dari logo adventurer ini adalah perjalanan orang tua dan anak-anak secara aktif melalui alam untuk belajar lebih dalam tentang Yesus. Kemudian, logo adventurer ini ada dalam versi warna yang penuh seperti ini, full warna, dan satu warna. Sementara opsi warna penuh adalah logo yang disukai. Penggunaan versi warna penuh atau satu warna harus ditentukan sesuai kesesuaiannya untuk keterletak. Kemudian yang perlu diingat lagi, penggunaan hanya satu bagian dari jenis logo tidak diizinkan. Jadi ada satu opsi penuh warna dari logo kami. Ada juga pilihan yang tersedia untuk reproduksi warna tunggal pada latar belakang warna hitam dan putih. Nah, ini adalah logo dari Adventurer Club secara dunia ya, yang full color seperti ini. Jadi ini logo Adventurer, ini adalah logo dunia. Jadi biasanya kita pasang nih di sebelah lengan sebelah kiri untuk logo Adventurer secara dunia. Kemudian yang di sebelah kanan ini ada logo Adventurer Club. Nah, di lengan kiri juga ini ada kelas-kelas ya, kelas-kelas di dalam Adventurer Club ini secara dunia ya teman-teman. Dan kalau ini juga tingkatan dalam setiap kelas di Adventurer. Jadi kami adalah bagian dari sebuah keluarga Adventurer Club sedunia. Dan klub seluruh dunia ini harus digunakan oleh pemimpin
atau yang mewakili klub petualang sebagai lembaga global. Jadi kita pakai ini mewakili uh, klub petualang kita sebagai lembaga yang mendunia atau secara global. Kemudian dalam adventurer ada juga warna-warna dasar. Jadi tadi di lambangnya itu ada warna biru. Apa arti warna biru? Warna biru ini melambangkan surga. Biru adalah warna langit dan kita ingat akan alam surgawi. Kemudian warna merah. Nah, kita lihat warna merah itu biasanya kita lihat tuh sepertinya berani ya. Nah, warna merah ini dalam Alkitab mewakili adalah darah, darah dan penebusan. Darah siapa? Kita lihat darah Yesus Kristus yang telah mati untuk menebus dosa manusia. Jadi kehidupan manusia itu adalah di dalam darah yang terdapat dalam Imamat 17 ayat 11 dan penebusan darah Kristus adalah diperlukan untuk penebusan manusia. Kemudian ada warna hijau. Apa arti warna hijau? Warna hijau di sini melambangkan pertumbuhan dan mekar dimanapun berada tertanam. Itu representatif dari kehidupan Kristen itu menghasilkan buah yang baik dan hidup dalam Kristus. Kalau tanaman itu warna hijau, artinya dia semakin bertumbuh, semakin berbuah ya, tidak layu. Nah, itu pula yang diharapkan dari apa? Adventurer Club. Kemudian warna putih. Warna putih ini kita tahu mewakili kebenaran karena kemurnian, warna dan cahaya, kesucian, menunjuk pada yang benar dan kebenaran dia berlaku untuk semua yang datang kepada dia melalui iman. Jadi melalui diharapkan di warna putih ini kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak adventurer maupun pembina itu diharapkan kita memiliki kemurnian yang menuju kepada yang benar yaitu Allah itu sendiri. Nah, Adventurer Club ini juga diharapkan sebagai pelayanan pemuritan. Kita bisa baca di dalam Ulangan 4 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi ini. Jadi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Nah, melalui Adventurer Club diharapkan kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, kepada adik-adik kita bahwa apa? Melalui ini kita bisa memuridkan, bisa mengenal, anak-anak bisa mengenal Yesus, dan ajaran ini pun harus kita ajarkan berulang kali seperti yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 1, ayat 2, ayat 5 sampai ayat 7. Jadi, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah kau ajarkan berulang-ulang kepadamu. Membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi, kita perlu ajarkan kebenaran itu kepada anak-anak, kepada adik-adik adventurer itu secara berulang-ulang. Bukan hanya ketika pada saat kelas saja, tapi ketika kita ada berada di gereja, dimanapun berada, kita bisa mengajarkan hal-hal yang baik dan juga kebenaran kepada adik-adik adventurer. Nah, filosofi dari Adventurer Club ini adalah klub petualang adalah gereja Advent yang dibuka untuk semua anak-anak usia 4 sampai 9 tahun, di mana gereja, rumah, dan sekolah bergabung bersama untuk membantu anak-anak tumbuh dengan penuh sukacita dalam kebijaksanaan dan perawakan dan mendukung Tuhan dan manusia. Jadi, klub petualang ini ditawarkan untuk membantu orang tua dalam membuat perkembangan anak mereka lebih kaya dan juga bermakna. Jadi, di dalam klub petualang ini memberikan cara yang menyenangkan dan kreatif untuk anak-anak belajar. Jadi mereka tidak merasa bosan ketika belajar ya. Di situ mereka mendapatkan suatu kesenangan, mereka mendapatkan antusias belajar tentang Yesus. Kemudian program Adventurer ini dibentuk untuk
membantu orang tua agar mereka dapat bertanggung jawab kepada anaknya dalam pokok pengajaran dan penginjilan. Jadi bukan hanya bersenang-senang saja ya di dalam World Adventure itu, tapi secara langsung itu belajar tentang apa? Penginjilan kepada anak-anak dimulai sejak dini. Jadi moto program ini memperkuat hubungan orang tua dan anak dan lebih lanjut adalah pertumbuhan dalam kerohanian, fisik, mental, dan kehidupan sosial. Jadi bukan hanya anak-anak dan juga pembina, tetapi program ini dibuat untuk memperkuat hubungan antara orang tua itu sendiri dengan anak-anak. Nah, di dalam Adventurer Club ini kita lihat ada tingkatan kelas dalam Adventurer. Jadi ketika dimulai berusia 4 tahun, dia akan masuk ke Little Lamb, kemudian 5 tahun, sekarang namanya Early Bird ya, yang dahulunya adalah Eager Beaver, sekarang Early Bird, kemudian 6 tahun Lebah Rajin, Sinar Matahari 7 tahun, Pembangun 8 tahun, Tangan Menolong 9 tahun. Nah, kenapa perlu diadakan pembedaan kelas-kelas ini berdasarkan usia? Jadi alasan perbedaan usia dilakukan untuk memastikan anak-anak mendapatkan keuntungan dari mengikuti program Adventurer sesuai dengan usia mereka. Nah, sekarang kita masuki ke tujuan klub Adventurer. Jadi klub Adventurer ini memiliki tujuan. Apa sih tujuannya? Yang pertama adalah untuk membentuk tabiat seperti tabiat Kristus. Bagaimana sih seperti tabiat Kristus? Nah, kita perlu belajar di klub Adventurer. Kemudian untuk memperoleh pengalaman sukacita dan kepuasan mengerjakan berbagai hal yang baik. Yang ketiga, untuk mengungkapkan kasih mereka bagi Yesus secara mudah. Yang keempat, untuk belajar bersikap sportif dan belajar hidup rukun dengan orang lain. Kemudian yang kelima, untuk menemukan bakat-bakatnya serta belajar menggunakannya untuk kepentingannya sendiri dan untuk melayani orang. Jadi di Adventure ini juga kita bisa menemukan bakat-bakat kita. Kita memiliki keterampilan-keterampilan. Nah, di situ kita bisa lihat, oh adik-adik kita ini ada di keterampilan seperti apa sih? Nah, di situ kita bisa lihat untuk bukan hanya untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk melayani orang lain. Kemudian yang keenam, untuk menemukan dunia Allah. Yang ketujuh, untuk mengembangkan pengertian akan hal-hal yang menguatkan keluarga. Dan yang kedelapan, untuk mengembangkan dukungan orang tua dalam pendidikan anak-anak. Kemudian, di hubungan Adventure Club dengan orang tua, guru, dan teman adalah klub ini dibuat untuk membantu orang tua dalam tanggung jawab penting mereka sebagai guru dan penginjil utama anak-anak. Dan juga dibuat untuk memperkuat hubungan orang tua dan anak dan untuk melanjutkan pengembangan anak dalam bidang spiritual, fisik, mental, dan sosial. Jadi, klub petualang ini dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mengembangkan kepribadian, kedewasaan, dan kegembiraan. Dan juga, Adventure Club ini menyediakan ruang bagi keterikatan keluarga sementara bergabung menyelidiki dunia ciptaan Allah. Jadi ini adalah hubungan antar klub. Klub Adventure itu untuk para remaja mulai perjalanan menuju kemandirian, kemudian di Master Guide menyediakan komunitas yang aman di mana para pemuda dapat membuat kehidupan yang berbeda bagi Kristus. Dan yang terakhir adalah ada dua pertanyaan dari materi ini. Yang pertama, silakan tuliskan secara singkat sejarah adventurer di klub gereja Anda. Kemudian yang kedua, sebutkan tujuan adanya klub adventurer serta tingkatan kelasnya. Demikian pemaparan materi dalam sejarah klub adventurer ini. Terima kasih, selamat mengerjakan untuk tugas-tugasnya. Tuhan memberkati.